Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adha. Saya kelas 11 pemasaran 2. Saya berasal dari SMK Negeri 59 Jakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep pemasaran online. Apa sih konsep pemasaran online? Pemasaran online merupakan bagian pemasaran yang paling menarik dan sangat pesat perkembangannya. Pemasaran online pada dasarnya kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online melalui penggunaan teknologi internet. Pemasaran online tidak hanya iklan yang ditampilkan di website, tapi juga jenis lain dari aktivitas online melalui email, pembuatan produk periklanan, pencarian prospek, atau pembelian dan penulisan kalimat-kalimat pemasaran atau copywriting. Di sini, pemasaran online memiliki 3 prinsip dasar: kedekatan, personalisasi, relevansi. Kedekatan adalah perubahan web yang cepat dan perhatian khalayak online yang berharap update informasi setiap menit harus mendapatkan perhatian yang cukup. Personalisasi adalah pelanggan online individu yang ingin ditangani secara pribadi. Relevansi adalah komunikasi online harus menarik dan relevan untuk membaca. Jika tidak, maka akan diabaikan. Kedua, manfaat dan keuntungan pemasaran online. Di sini, manfaat pemasaran online melakukan perubahan dengan cepat, menentukan sasaran demografis tertentu, banyak media pilihan, penghubung yang efektif antara pemasar dan konsumen, kemampuan konversi instan. Melakukan perubahan dengan cepat yaitu kita dapat langsung memperbaiki atau mengubah baik grafis maupun kata-kata ketika terjadi kesalahan pemasangan iklan atau segala kegiatan pemasaran yang tidak bekerja dengan baik, dan melakukan itu semua dengan cepat dan tanpa ada masalah. Menentukan sasaran demografis tertentu itu, pemasaran online memungkinkan untuk mengertikan demografis tertentu hanya seperti halnya jenis kelamin, usia, dan lokasi. Banyak media pilihan. Begitu banyak media pilihan ketika memutuskan untuk melakukan pemasaran online. Dapat menggunakan suara, video, blogging, media sosial, dan newsletter yang sedang berlangsung. Penghubung yang efektif antara pemasaran dan konsumen. Dalam hal ini, ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu pihak konsumen dan pihak pemasar. Keuntungan dari pihak konsumen adalah kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai produk yang mereka cari. Hanya dengan mengetikkan kata kunci tertentu di kolom mesin pencari di internet yang berkaitan dengan produk yang dicari, maka mereka akan disajikan banyak informasi, baik mengenai produk knowledge-nya maupun tentang cara mendapatkan produk tersebut, baik dari produsen langsung maupun melalui penjualnya seperti supplier, grosir, toko, dan sebagainya. Keuntungan dari pihak pemasar, mereka dengan mudah didatangi oleh orang-orang yang memang sedang mencari dan membutuhkan produknya. Kemampuan konversi instan. Konversi instan merupakan kemampuan untuk mengubah pengalaman secara cepat. Ketika kita memasarkan online, kita tidak hanya menjaring informasi pelanggan potensial, tetapi kita dapat mengambil penjual seketika dengan melakukan beberapa klik mouse. Kedua, keuntungan pemasaran online. Di sini ada organisasi lebih mudah dan sederhana. Maksudnya, kita tidak perlu memajang barang secara fisik. Cukup menyediakan katalog atau daftar barang serta deskripsi singkat mengenai masing-masing barang tersebut. Kita juga tidak perlu memiliki banyak karyawan penjual. Kita hanya perlu karyawan yang menangani pemesanan secara online dan karyawan yang menangani pengiriman barang. Kemudahan mengelola barang. Jika kita menjual barang secara online dengan menggunakan website sendiri, sistem manajemen website menyediakan sistem pengelolaan barang dan pergudangan. Kita dapat dengan mudah melihat stok barang. Kita juga dapat menjual barang berdasarkan pesanan. Pelayanan lebih fokus. Kita tidak perlu khawatir bahwa banyak pelanggan yang tidak terlayani. Sistem komputer akan menampung semua pesanan. Kita hanya perlu melayani pelanggan yang akan melakukan pembelian. Penjualan melalui website membantu kita melakukan riset pasar mengenai produk-produk yang banyak diminati, misalnya dengan melihat kata kunci yang mereka cari di website Anda. Biaya pemasaran murah. Biaya pemasaran di internet relatif sangat murah. Pemasaran dapat dilakukan dengan memajang produk di website sendiri atau di website pihak lain melalui agen pemasaran online. Kemudahan memiliki target pasar.
Kita dapat menawarkan produk kepada komunitas tertentu melalui forum atau media sosial. Kita juga dapat memasang iklan secara gratis atau berbayar dengan kata kunci tertentu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Internet tersedia untuk diakses setiap saat. Pelanggan dapat mengunjungi website tempat kita memasarkan produk Anda kapanpun dan dimanapun selama mereka mendapatkan akses internet. Ketiga, komponen pemasaran online. Di sini komponen pemasaran online ada 3 jenis. Konten marketing. Konten merupakan alat untuk menarik prospek dan pelanggan potensial ke website, toko online, e-commerce, dan blog. Bentuk dari konten dapat berupa artikel, blog, how to, e-book, presentasi, video dan audio, konten berkualitas yang dibutuhkan atau bermanfaat bagi pembaca akan meningkatkan kepercayaan. Search engine marketing. Mesin pencari merupakan tempat pertama pelanggan mencari informasi bisnis, produk atau jasa sebelum memutuskan membeli sesuatu. Google menjadi rujukan pencari di internet, mencari perusahaan, produk, brand, atau kata-kata. Email marketing. Email marketing memiliki fungsi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan klien atau prospek bisnis Anda, hingga Anda tetap terlintas di pikiran mereka saat mereka membutuhkan sesuatu. Online Public Relation (EPR), Electronic Public Relation, Cyber PR, Online PR, atau PR on the net adalah kegiatan PR yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet dimanfaatkan oleh PR untuk membangun brand dan melihat kepercayaan publik. Strategi online PR adalah membidik website, berita, dan komunikasi online yang berorientasi khusus. Sosial media marketing. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Online advertising. Online advertising adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran untuk menarik pelanggan. Iklan umumnya memiliki 2 tujuan, yaitu branding dan sales, dan sekaligus keduanya. Website. Website merupakan media promosi yang paling populer. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Pada umumnya, tujuan pembuatan website untuk mendatangkan pengunjung potensial sebanyak-banyaknya, dengan harapan semakin banyak orang yang dapat melihat informasi yang disediakan, maka semakin banyak pula orang yang mengenal dan tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Conversion. Konversi merupakan teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Penjual harus mampu menganalisis komposisi kunjungan, beberapa banyak pengunjung website, berapa persen pengunjung yang mengklik tombol pembelian, dan berapa persen orang yang benar-benar membeli. Cara kerja pemasaran online. Untuk meraih kepercayaan dalam online, Anda perlu menampilkan semacam pembuktian atau testimoni dari beberapa pihak tentang produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dalam online marketing, bahasa periklanan dan desain website atau blog merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan pengunjung lebih dan meningkat pelanggan. Berikut cara kerja pemasaran online. Awareness, interest, desire, action. Awareness, kesadaran. Pemasaran membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari, misalnya Google, dan jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Desire, keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa tersebut melalui website. Action, tindakan. Tahap terakhir sebagai penuntut dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Strategi menarik calon pelanggan.
Pelanggan merupakan bagian penting dalam pemasaran, maka memberikan perhatian kepada para pelanggan merupakan satu keharusan bagi para pemasaran. Strategi yang harus dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan adalah dengan menawarkan harga yang bersaing, menciptakan dan menawarkan produk-produk baru, melakukan promosi dengan berbagai media, teks, audio, gambar, dan video. Ini beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan agar strategi pemasaran yang digunakan berhasil memikat para konsumen. Penawaran harga yang bersaing. Secara praktis, pricing strategi dapat dijelaskan sebagai cara pemasar bermain-main dengan angka. Pricing strategi dapat dijelaskan sebagai cara pemasar bermain dengan angka untuk menarik minat beli calon pembelinya. Hal yang dapat mempengaruhi pricing strategi antara lain kelas ekonomi sasaran penjual, gaya hidup masyarakat, produk yang ditawarkan, dan lain-lain. Berikut beberapa strategi penetapan harga yang ditetapkan oleh para pemasar: menambahkan hadiah, diskon, menegaskan harga, mempercantik harga. 2. Penawaran produk unik. Salah satu daya tarik bagi para konsumen adalah apabila produk yang Anda tawarkan memiliki nilai lebih dan terlihat lain daripada yang lain. Keunikan. Keunikan itulah yang biasanya menarik perhatian konsumen, sehingga mereka yang awalnya tidak membutuhkan produk tersebut menjadi berminat membeli setelah mereka mengetahui keunikan dan nilai lebih yang ditawarkan. Promosi melalui berbagai media. Dalam melakukan pemasaran perlu menyusun strategi promosi untuk mendatangkan banyak konsumen. Anda bisa memulai memikirkan strategi promosi sesuai dengan jangkauan pengiriman Anda tentang produk-produk yang ditawarkan. 4. Pemeliharaan hubungan baik. Pemeliharaan layanan kepada para konsumen sering diabaikan para pelaku usaha, sehingga loyalitas yang terbangun antara konsumen dan pelaku pasar masih belum kuat. Pastikan hal tersebut tidak diabaikan agar loyalitas konsumen semakin besar dan produk yang dijual mendapatkan tempat tersendiri di hati para pelanggan. Membuat konten yang menarik. Tampilan website e-commerce yang menarik dilihat dan mudah diingat oleh pengunjung merupakan satu strategi yang perlu diperhatikan bagi para pengelola penjualan online, karena penampilan website dengan tata letak, halaman web, dan penataan tampilan produk sangat mempengaruhi perhatian dan kunjungan pelanggan dan atau pencari informasi barang dagangan yang ditawarkan dalam penjualan online. Keenam, membina hubungan baik dengan pelanggan melalui berbagai media. Umumnya kita hanya fokus bagaimana agar kita bisa melakukan closing sebanyak mungkin. Tetapi closing perlu diiringi dengan pembelian yang terus berulang, repeat order. Dan salah satu cara yang biasa digunakan adalah membangun hubungan dengan pelanggan atau biasa disebut dengan Customer Relation Management, CRM. Ketujuh, ada strategi pemasaran menggunakan media. Di sini ada search engine, optimalisasi Google Maps, kampanye pay-per-click PPC, promosi di media sosial, penggunaan blog, penggunaan video marketing, surat kabar digital. Itulah penjelasan dari saya tentang konsep pemasaran online. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.